Kalau misalnya kita bicara tentang perubahan kurikulum, ini baru perpindahan rezim lagi. Berarti kan mau perpindahan kurikulum lagi. Biasanya kan rezim baru, kurikulum baru gitu. Nah, merdeka belajar yang tidak merdeka kalau katanya. Kok bisa begitu, Bu? Merdeka belajar tapi tidak merdeka. Kenapa? Dari sisi memorizingnya saja, mungkin karena merdeka jadi dibiarin aja, nggak ada menghafal nenek zaman dulu ada yang Mbak ya, gitu ya. satu-satu dihafalin. Meminta mereka untuk kembali mengingat gitu, karena sangat merdeka Mbak. Mungkin di kepalanya sudah nggak ada semua saking merdekanya. Ketika ada rezim baru, mereka seperti tidak mau masuk dalam bayang-bayang atau masih dalam bayang-bayang rezim yang sebelumnya. Itu kan yang dulu gitu. Sekarang kan udah beda. Prinsip gotong royong ya, harusnya hal-hal seperti itu sudah tidak menjadi masalah. Kalau misalnya memang yang program dulu itu dievaluasi baik, kenapa kenapa tidak diteruskan saja begitu? Hal-hal yang tidak baik itu diperbaiki gitu. Halo rekan akademia, jumpa lagi dengan podcast santai Sambang Asik Kritik Akademik dan Isu. Dengan saya Rida. Pada kali ini, episode ini kita akan ngobrol santai bersama Ibu Gusri Eni Putri atau biasa dipanggil Bu En. Karena kebiasaan manggil Bu En, jadi nama lengkapnya sedikit terlupa kadang Bu. Gitu. Bagaimana kabarnya Bu En pagi ini? Alhamdulillah Mbak Rida. Alhamdulillah. Ternyata sebagai dosen itu kegiatannya luar biasa ya Bu En ya. Dan terima kasih Bu En sudah berkenan hadir di podcast Santai Dunia Dosen. Kali ini kita akan ngobrol sedikit tentang perubahan kurikulum yang ada di Indonesia. Yang pastinya di pendidikan tinggi juga sama halnya ya Bu ya, pasti ada perubahan, ada positif, negatifnya. Nah, kalau dari Bu En nih Bu, dengan adanya perubahan kurikulum pastinya kita sebagai dosen pun juga berubah juga teknisnya, mempersiapkan pengajarannya juga. Nah, kalau dari Bu En nih Bu, dengan adanya perubahan-perubahan, apa sih yang paling terasa? Kalau mau bicara beban, pastinya ke beban administrasi Mbak. Oke. Karena kalau kita mau berbicara tentang, ini sebentar, ini kalau misalnya kita bicara tentang perubahan kurikulum, ini kan ini baru perpindahan rezim lagi. Berarti kan mau perpindahan kurikulum lagi. Biasanya kan rezim baru, kurikulum baru gitu. Nah, kemarin kan merdeka belajar. Mungkin yang ini kita bahas yang merdeka belajar ya Mbak ya. Iya betul. Merdeka belajar yang tidak merdeka kalau katanya. Kok bisa begitu Bu? Merdeka belajar tapi tidak merdeka. Kenapa? Karena beban administrasinya jadi membengkak, dan saya tidak paham dengan teman-teman guru, tapi kalau yang sepertinya sangat berdampak tentunya yang pendidikan menengah, pendidikan rendah dan pendidikan menengah begitu. Kalau yang pendidikan tinggi ya tidak seterasa teman-teman yang guru gitu. Cuma kalau kami sebagai penerima dampak gitu, karena kan ketika pendidikan rendah, pendidikan menengah selesai, kemudian dioper ke kami, nah nanti output yang dari hasil pendidikan rendah dan pendidikan menengah itu akan kami rasakan. Nah ini yang menjadi beban kami Mbak, karena mau tidak mau saya merasakan ada perbedaan begitu. Misalnya dari sisi memorizingnya saja, mungkin karena merdeka jadi dibiarin aja, nggak ada menghafal nenek zaman dulu ada yang Mbak ya, gitu ya. Satu-satu dihafalin. Itu juga penting karena kan pendidikan itu kan punya namanya taksonomi Bloom, bagaimana kemudian mengukur kedalaman output yang akan kita berikan begitu ya, dari yang mulai mengingat, memahami dan sebagainya. Nah, ini jadi agak bingung karena kita harus meminta mereka untuk kembali mengingat gitu, karena sangat merdeka Mbak. Mungkin di kepalanya sudah nggak ada semua saking merdekanya. Ya, betul. Ini yang menjadi kerja keras yang harus kami lakukan, karena tadi jadi kayak ini nih kita mau ngajarnya kayak gimana gitu. Belum lagi yang kayak analisis kan, memahami kan, misalnya ada capaian harus memahami dan sebagainya. Tadi untuk menggunakan logika itu pun jadi bablas, saya nggak tahu ini PR kurang begitu ya. Betul, jadi untuk memahamkan itu tuh perlu berkali-kali. Jadi jangankan kan ada 6 kategori ya, mau sampai ke 6, ke 1 aja kita harus benar-benar effort besar begitu ya Bu. Apalagi untuk kami yang dosen-dosen
mengajar semester 1 itu effortnya Masya Allah gitu. Nah ini yang saya pikir perlu ada yang kita perbaiki bersama gitu ya, karena ini kerja gotong royong ya, pendidikan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah tapi juga semua ya, bagaimana kemudian semuanya bahu-membahu, gotong royong, negara sebagai penyelenggara proses pendidikan dan penanggung jawab dari proses pendidikan ini, dan kami penyelenggara proses bagaimana supaya pendidikan ini running, seperti itu Mbak. Adanya perubahan kurikulum setiap pemerintahan baru pasti ada kurikulum baru. Sebenarnya apakah ini diperlukan Bu? Apakah perubahan kurikulum ini sebuah reformasi yang suatu keharusan atau sebenarnya itu sebuah kebijakan yang terlalu terburu-buru ketika setiap ada perubahan pemerintahan, kemudian ada perubahan kurikulum? Tidak mesti sih Mbak. Saya akhirnya juga banyak ngobrol ya dengan para guru juga akhirnya terkait dengan ini gitu ya. Apalagi saya punya saudara dua Mbak saya itu guru gitu. Jadi kan banyak dapat inputnya ya, Bu, ya, dari beliau berdua begitu ya. Ketika saya tanyakan apakah, karena kan yang merasakan banget perubahan itu ya tentunya yang di sekolah rendah dan menengah ya Mbak ya. Saya tanya apakah kurikulumnya sebenarnya benar-benar beda. Kalau mereka mengatakan tidak terlalu beda sebenarnya, hanya nomenklaturnya, kemudian tadi misalnya ujian nasionalnya dihapus begitu, diganti dengan assessment yang diserahkan kepada masing-masing sekolah begitu. Cuman yang menjadi masalah ketika saya melihatnya ini seperti ketika kita aja lah gitu ya, ketika di kantor ketika ada rezim baru, maka seolah-olah tidak pengen ada di bayangan pemerintahan sebelumnya atau di bayangan manajemen yang sebelumnya gitu. Jadi kita harus beda nih gitu. Nah ini yang saya meng-capture-nya seperti itu Mbak. Jadi ketika ada rezim baru mereka seperti tidak mau masuk dalam bayang-bayang atau masih dalam bayang-bayang rezim yang sebelumnya. Gitu. Itu kan yang dulu gitu. Sekarang kan udah beda. Walaupun sebenarnya kadang-kadang ada beberapa bagian-bagian yang mereka tetap menggunakan. Cuman tadi ketika kita menggunakan prinsip gotong royong ya harusnya hal-hal seperti itu sudah tidak menjadi masalah. Kalau misalnya memang yang program dulu itu dievaluasi baik, kenapa kenapa tidak diteruskan saja begitu? Tetapi kemudian yang hal-hal yang tidak baik itu diperbaiki gitu. Nah ini yang kemudian semangat seperti ini saya pikir perlu untuk ditumbuhkan ya Mbak. Jadi bukan dalam rangka saingan ya, rezim kami lebih baik dari yang dulu, kami nggak sama, enggak gitu. Tapi kemudian kalau toh yang dulu baik, kenapa tidak digunakan gitu? Tinggal dievaluasi, yang kira-kira masih belum terpenuhi itu tinggal diperbaiki atau ditambahkan. Nah ini yang semangat bahasanya gotong royong dan saling belajar itu yang mungkin perlu ditumbuhkan lagi Mbak. Oke baik, jadi memang alangkah baiknya memang evaluasi terlebih dahulu untuk kurikulum sebelumnya. Nah baik, ini ada berita Bu tentang pastinya kurikulum yang terakhir adalah kurikulum Merdeka ya. Ada dampak jangka panjang kampus Merdeka perlu dikaji. Nah, terutama kampus Merdeka ini yang paling berdampak, yang berasa Ibu. Kalau yang Bu En rasakan sendiri nih, kalau di kampus Ibu juga sudah menerapkan kampus Merdeka ini ya kebetulan ya Bu ya? Sudah. Nah, kalau tidak salah kan mahasiswa hanya berkuliah penuh hanya berapa semester, kemudian selanjutnya sudah berkuliah di luar kampus dengan berbagai hal, mekanisme dan skema. Nah, dampaknya itu ada yang merasa jadi secara materi dosennya pun harus mengejarkan, memampatkan materi yang harusnya bisa 7 semester katakanlah, 6 semester harusnya bisa menyelesaikan ini, tapi harus diselesaikan 2 atau 3 semester saja. Nah, ini menurut Bu En seperti apa nih Bu? Ini harus di-capture dari berbagai sisi ya Mbak. Kita kan nggak bisa juga kemudian melihat bahwa ini sesuatu yang semuanya jelek, nggak. Pasti ada baiknya ya. Sesuatu itu kan pasti ada baik, ada buruknya gitu. Tapi tinggal dianalisis aja yang mana yang paling banyak baiknya, yang mana paling yang kalau terlalu banyak buruknya maka perlu diperbaiki begitu. Kami juga menerima mahasiswa-mahasiswa yang dari luar juga gitu ya. Dan mahasiswa kami juga banyak yang keluar juga. Kalau kita belajar di kelas itu kan kita tidak hanya, karena kita kan mengajar manusia ya Mbak, bukan mengajar benda mati begitu, bukan robot gitu. Jadi kalau ilmu pengetahuan itu kadang-kadang mereka kalau disurvei kan juga bisa searching nanya sama Mbak Google gitu ya. Tapi kalau transfer moral, kemudian mengajarkan sisi afeksi misalnya empati dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian
harus membutuhkan waktu yang nggak sekali dua kali, karena kita kan membangun bonding itu kan nggak dalam waktu yang pendek gitu. Kita bayangkan kalau banyak kepotong-potong ya, itu akhirnya banyak waktu yang kita tidak bisa kemudian membangun bonding dengan mahasiswa. Mereka udah pergi gitu, tiba-tiba masuk lagi gitu, dan kita tidak tahu bagaimana kemudian di luar, apakah kemudian mendapatkan hal yang sama gitu ya, dibangun empatinya dan sebagainya. Kalau bertatap muka gimana kondisi hari ini, karena kan mereka juga butuh kesejahteraan jiwa gitu ya Mbak ya, tidak hanya kemudian melulu masalah materi, tapi juga gimana hari ini, kondisinya gimana. Kadang-kadang mereka juga tugas terlalu banyak, bla bla bla. Oke, kalau terlebih tugas, nanti tugas kita kerjakannya di kampus, jadi nggak usah bawa. Gitu. Jadi ada dialog-dialog yang kemudian mencoba untuk memanusiakan mereka, bahwa mereka adalah manusia yang juga punya kapasitas, merasa lelah dan sebagainya, empati dan sebagainya. Ada yang kesulitan bisa belajar dengan temannya dan sebagainya. Ini yang kemudian ada lag di situ Mbak, yang saya rasakan ya gitu. Jadi kayak di luar kadang-kadang yang cuma ngejar materi-materi aja, tapi tidak ada ruhnya di situ. Jadi akhirnya esensi ilmunya malah jadi kurang fokus begitu ya Bu ya. Jadi ya ambil aja satu yang penting aku tahu begitu, mungkin jadi mahasiswanya ya. Akhirnya tidak mendalami dan akhirnya jadi kurang malah begitu ya Bu. Nah, kalau menurut Bu nih, kurikulum Merdeka ini kan terkenal dengan fleksibel, kita bisa memilih macam-macam gitu. Itu sebuah pembelajaran yang memang baik atau sebenarnya ini malah membuat bingung untuk mahasiswa? Karena kan kita sudah terbiasa ya, SD, SMP sudah ada kurikulum, sudah ada buku panduan, sudah ada buku begitu. Mahasiswa pun kalau kita bilang saat menjadi mahasiswa sudah harus lebih mandiri lagi, itu kan sebuah sesuatu yang adaptasi lagi. Nah, kemudian ada dengan kurikulum Merdeka ini, mahasiswa dituntut lagi untuk beradaptasi dengan kurikulum yang ada, memilih lagi. Padahal bisa jadi mereka belum siap dengan itu. Kalau menurut Bu ini seperti apa nih? Overall sebenarnya kalau untuk kampus-kampus, kami kan termasuk kampus yang cukup ini ya Mbak ya, besar ya, Sebelis. Yang akan terasa itu ketika kampus-kampus kecil ya, yang cukup kesulitan untuk mengakomodir. Bahkan mungkin misalnya kan kalau dengan kampus belajar itu kan bisa ada kerjasama, nanti ada yang belajar di kampusnya gitu. Tetapi kan tidak semua kampus siap dengan itu gitu. Nah ini yang justru saya rasakan yang sangat berdampak yang seperti itu. Kalau kami kan maksudnya mahasiswa-mahasiswa asing juga bisa masuk, atau mahasiswa dari kampus lain juga bisa belajar, dan kami juga bisa mengirimkan ke kampus lain. Yang positifnya di situ justru saya lihat, cuman kan nggak semua bisa mengakses. Nah ini ketidakmerataan ya, yang banyak disorot juga dari Merdeka Belajar Merdeka Tidak Merdeka gitu, karena hanya menjangkau yang bisa saja begitu. Kan Indonesia ini sangat besar ya Mbak, sangat luas gitu ya. Akan tetapi kondisi pendidikan Indonesia itu tidak merata. Belum merata. Ya, apalagi kalau yang di daerah ya, saya membayangkan yang di daerah. Saya misalnya dari Sumatera ya Mbak, sangat berbeda dengan yang di Jawa begitu. Informasi sangat minim gitu ya. Belum lagi kalau zaman saya dulu di Jawa udah sangat masif dengan internet. Kami masih Senin Kamis gitu ya Mbak ya. Nah ini yang kemudian saya bayangkan betapa kasihan dan sangat effortnya mereka untuk mengejar itu. Ini yang kemudian membuat jadi tidak merdeka. Hanya yang merdeka adalah mereka yang mampu. Yang merdeka hanyalah universitas yang siap, yang besar, yang punya dana. Nah kita bayangkan kalau yang nggak punya dana, akhirnya ketimpangan itu tidak terjadi ya. Diskriminasi itu akan merajalela kemana-mana. Lebih banyak jurangnya ya Bu ya. Lebih memperlebar jurangnya, yang mungkin dulu dengan kurikulum yang sama merata itu ya oke, ada perbedaan tapi masih tidak terlalu jauh lah. Tapi begitu ada ini akan sangat terasa sekali ya Bu ya. Betul. Terutama untuk kampus-kampus kecil yang mungkin belum bisa memfasilitasi secara optimal. Betul. Kalau secara dengan praktek di lapangan sendiri Bu, mahasiswa yang ada saat ini, saat proses mengajar di mahasiswa dengan adanya kurikulum Merdeka ini, ya tadi lebih effort atau sebenarnya ya santai karena nanti ada yang dari kampus luar ke sini, berarti kan semacam kita mengulang-ulang itu lagi, dan kita tidak bisa memantau juga ya Bu ya. Kalau menurut Bu ini seperti apa? Termasuk ini Mbak, jadi saya punya mahasiswa ya,
blessing in disguise-nya dapat MBKM ke Amerika gitu ya misalnya, yang pada saat itu harusnya dapat mata kuliah saya, tapi kan tidak semua universitas di luar itu punya mata kuliah yang sama gitu, yang di kami ada gitu dan wajib gitu, di mereka nggak ada gitu ya. Nah ini yang kemudian membuat si mahasiswa akhirnya padahal ya bisa ke Amerika karena pinter ya, di kelas juga pinter gitu. Nah ini akhirnya jadi yang dikonversi misalnya tidak semuanya bisa. Akhirnya mata kuliah yang saya ampu itu harus dia ulang di tahun berikutnya. Nah ini kan berarti akan take time lagi terkait dengan durasi studinya gitu, karena dia ketinggalan walaupun dia punya pengalaman keluar begitu ya, tetapi tidak semua bisa dikonversi. Ini yang kemudian dan tidak hanya satu Mbak, ada beberapa mahasiswa saya tanya kenapa kamu, ada juga yang di dalam negeri MBKM gitu ya, ketika di saya ngulang lagi mata kuliah yang kemarin saya tanya kenapa kamu ngulang mata kuliah saya gitu, karena saya MBKM di Universitas A Bu yang di dalam negeri juga. Jadi saya pikir ini lag yang akhirnya malah menjadikan durasi studi makin kuliahnya panjang ya, makin panjang bukan gitu. mempersingkat, padahal kan harapannya dengan ada MBKM ini bisa dikonversi, tapi ternyata tidak semuanya bisa sama dan bisa terkonversi, justru malah tambah lagi begitu ya Bu. Betul. Oke. Nah kalau tadi Bu En juga menyampaikan MBKM ini banyak sekali administrasinya ya Bu ya gitu, otomatis di dosen pun terasa administrasinya, mahasiswa pun mungkin bagi yang sudah memang punya keinginan untuk mengembangkan diri dan punya rasa ingin tahu yang lebih luas mungkin akan terfasilitasi dengan ini. Tapi kalau bagi yang biasa saja, yang ikut alur aja deh gitu, kuliahnya seperti apa begitu, akhirnya mereka juga harus effort lagi begitu. Nah kalau menurut Bu En, dengan adanya perubahan ini terasa dampaknya adalah di administrasi semakin banyak, bahkan semakin besar jurangnya. Menurut Ibu ini terlalu terburu-buru nggak sih dengan adanya kurikulum merdeka ini sebenarnya? Pastinya Mbak, karena yang lalu belum tuntas. Jadi gini, kalau dari lagi-lagi saya cerminnya ke yang guru-guru ya, karena saya juga sering diskusi juga ke dengan mbak-mbak saya yang guru-guru itu. Karena yang sebelumnya yang KTSP 13 itu pun belum tuntas. Jadi kalau dari obrolan itu yang kurikulum sebelumnya itu pun mereka masih belajar, tiba-tiba udah ada kurikulum baru gitu. Dan bad news-nya adalah yang ini pun mereka baru lama, bahkan banyak yang belum paham Mbak. Karena yang 13 aja mereka masih baru mau memahami, tiba-tiba sudah ada ini. Nah yang agak riskinya adalah kurikulumnya itu tidak menguasai. Kan kalau saya baca itu ada 26 agenda dari Merdeka Belajar ini. Satu-satu kan saya pilih ya Mbak, dari 26 itu saya sampaikan ke Mbak Sewa itu tuh bahkan kurikulum pun nggak tahu gitu. Bahkan kami yang di sekolah pun nggak tahu gitu bahwa ada itu. Jadi saya ngebayangin ini kita udah mau ganti rezim loh. Ini udah running 5 tahun dan mereka yang yang kurikulum bahkan belum memahami itu begitu. Sudah ada mau kurikulum baru ini, saya pikir tadi yang dari awal saya bilang, jadi ada arogansi, tidak mau menggunakan produk dari rezim sebelumnya ya oleh rezim yang baru, yang ini akhirnya terus menerus Mbak, akhirnya yang bikin bingung kan yang sampai ke grassroots ya, yang sampai para guru, kami dosen, di lapangan yang baru mau memahami ini tiba-tiba ganti, ya agak kewogen ya kalau bahasa orang Jawa ya, ini gimana sih maunya apa, kenapa nggak pakai yang itu dulu aja, kita telaten mana yang harus diperbaiki, ya kita evaluasi, kita monitoring, check and balance-nya seperti apa. Nanti kalau memang butuh dievaluasi ternyata butuh diganti, baru tapi nggak dalam waktu 5 tahun seperti itu Mbak. Dan itu sih yang perlu. Jadi memang baiknya ada roadmap untuk apa sih yang akan menjadi target kita, begitu ya, pendidikan di Indonesia ini akan kita bawa kemana dan sampai tahap apa sih sebenarnya kita sudah berjalan begitu ya Bu baiknya. Karena kan target kita adalah 2045 Indonesia emas gitu. Itu adalah fokus ke SDM. Emas apa cemas? Nah ini Bu, akhirnya jadi kita yang cemas ya Bu ya. Betul. Kita praktisi akademisi yang akhirnya cemas bagaimana nanti SDM kita. Ini ada berita. Nah ini mungkin yang kemarin ya Pak Mas Menteri sebelumnya menyampaikan gerakan Merdeka Belajar bahwa dampak positif bagi pendidikan Republik Indonesia. Kalau boleh nih dari kacamata Bu En sendiri, dampak positif apa sih yang sudah dirasakan dan menurut Ibu En lebih banyak dampak positif atau lebih banyak dampak negatifnya? Kalau untuk yang positifnya ada Mbak, terutama
anak-anak punya pengalaman national exposure, international exposure ya, lumayan gitu ya. Mereka bisa dapat pengalaman keluar ya, baik dalam maupun luar gitu. Cuman tadi dari sisi empati misalnya ya, karena kan orientasi itu kadang-kadang hanya materi terselesaikan, apalagi dengan terpotong-potong seperti itu gitu. Ini yang kemudian untuk menumbuhkan rasa empati begitu ya, karena kan kita mengajar manusia nih. Betul. Cuman PR kita bagaimana memanusiakan manusia ini dan menjadikan manusia seutuhnya ketika keluar. Nah ini yang kemudian saya pikir masih belum ya Mbak ya, apalagi misalnya kompetisi mereka untuk ingin mendapatkan program-program ini begitu ya. Bahkan ada kemarin itu mahasiswa yang sampai menggunakan AI karena supaya biar lulus gitu ya, lulus ikut beginian gitu, tapi dia lupa menghapus AI-nya gitu. Nah ini yang waduh, ini akhirnya kompetisi-kompetisi yang tidak cukup sehat begitu. Padahal kan sebenarnya filosofinya Mas Menteri pengennya bahkan menghapuskan ranking-ranking, tapi justru persaingan-persaingan yang tidak sehat di antara mahasiswa itu malah masih ada begitu. Ini yang bahkan menipu ya dengan tidak menggunakan orisinil yang mereka lakukan, mereka kerjakan sendiri. Nah ini yang saya pikir negatifnya lumayan begitu Mbak untuk itu. Oke, kalau di lingkungan mahasiswa sendiri kan untuk pengajaran kita sudah menggunakan project based learning ya Bu ya. Mungkin salah satu implementasinya juga dari Merdeka Belajar. Kalau menurut Bu En, seberapa efektif sebenarnya untuk pendekatan project based learning? Kalau kita sama nggak sih Bu sebenarnya kurikulum Merdeka sendiri dengan project based learning ini sebenarnya? Saya mungkin perlu digali lagi Mbak, yang dimaksud itu yang seperti apa? Biasanya kan by project, kemudian kita mahasiswa explore dengan referensi ataupun dengan penugasan, kemudian kan dosen memfasilitasi untuk bisa pengayaan lagi. Itu kan sebenarnya lebih merdeka lagi ya belajarnya, membuka wawasan yang merdeka. Tapi kan beda hal lagi dengan kurikulum Merdeka yang memang memerdekakan pembelajaran begitu. Nah, kalau menurut Bu En, lebih efektif mana sih project based learning ini sebenarnya untuk mendukung Merdeka Belajar dibandingkan kurikulum Merdeka ini sendiri? Merdeka itu sendiri. Merdeka yang tidak merdeka jadi Mbak, karena saking bebasnya ya. Apalagi misalnya mereka yang sudah terbiasa di sekolah, karena kan kami yang perguruan tinggi ini kan nerima lungsuran dari sekolah menengah ya, yang mereka misalnya tidak punya standar untuk ujian nasional. Ini juga jadi perbincangan kami para dosen, terutama yang kasihan kalau kami yang sosial kan masih bisa, walaupun menjadi masalah ya, tetapi bisa kita push lah ya. Tapi kalau yang eksak itu terasa sekali begitu kalau dari obrolan itu, terutama yang ada teknik mesin itu cerita gitu ya. Jadi lungsuran dari Merdeka Belajarnya SMA begitu ya. Karena kan mereka tidak boleh tidak ada yang lulus. Iya, harus semuanya lulus. Harus semuanya lulus. Sedangkan kan tidak mencapai Mbak, kompetensinya tidak mencapai. Nah ini juga saya ngobrol sama Mbak saya yang guru, saya tanya, ya karena mereka tidak punya standar. Jadi mereka tidak punya standar, akhirnya mereka ambil lagi dari yang kurikulum sebelumnya. Jadi ada nilai standarnya, misalnya 80, tapi karena semuanya harus lulus, akhirnya mereka dongkrak. Nah ini yang kami terima. Yang kami terima anak-anak yang harusnya tidak lulus, diluluskan. Nah akhirnya kalau misalnya kita ajak, bahkan diajak, kalau yang sosial itu diajak komunikasi pun kadang suka nggak nyambung Mbak. Berkali-kali kita jelaskan. Yang kasihnya eksak. Jadi kayak matematika dasar tuh mereka nggak matematika dasar, perkalian. Nah itu mereka nggak tahu sama sekali, nggak bisa misal 4 kali 5 kita kan biasa ya karena mencoba menghafal ya Mbak. Itu tuh pakai terus sama dosennya tuh diuji lagi kali-kali, terus ada angka yang itu menunjukkan bahwa itu tuh sudah udah nggak bisa dihitung lagi, itu mereka nggak bisa mengartikannya. Jadi bahkan menggunakan itu pun mereka sudah tidak karena Merdeka Belajar akhirnya mereka jadi merdeka tidak mau berpikir, memerdekakan, jadi memerdekakan pikirannya sehingga mereka tidak mau berpikir. Ngapain kamu nyuruh aku berpikir gitulah, terus kamu sekolah ngapain? Kamu kan harus bebas, kamu harus punya daya analisis, kamu harus bertahan hidup dengan menggunakan otakmu, dan akhirnya menggunakan otak pun juga jadi ini yang kemudian
jadi pembahasan juga ya. Kalau ada yang nanya, terus gimana? Karena kan nanti ke atasnya lebih susah Mbak. Semester berikutnya mereka akan sangat effort, nggak mungkin diluluskan kan. Betul. Akhirnya mereka ambil kesimpulan ya udah anak ini nggak diluluskan, coba lagi gitu. Jadi saya tidak tahu ya, mungkin kalau ketahuan sama saya juga gitu, kalau anaknya tidak mampu saya nggak akan luluskan gitu. Bahkan ketika ujian pun saya tidak akan luluskan kalau dia tidak mampu gitu ya. Nah cuman kan juga termasuk juga yang mahasiswa yang Merdeka Belajar yang dikirim ke kami itu juga agak berat Mbak, ketika kami misalnya disampaikan oleh kampus, ini jangan nggak lulus ya karena ini yang program Merdeka Belajar. Lo kayak gimana kalau masuk kelas saya berarti ikut aturan saya. Nah ini yang tidak memerdekakan, ini yang keluhan-keluhan yang merdeka tetapi tidak merdeka. Kami tidak merdeka akhirnya. Lo anak ini tidak sanggup, kenapa kita kasih lulus gitu kan? Harusnya kan kita dampingi lagi, kemudian ketika dia sudah sampai siap dan untuk lulus begitu. Betul, karena kan di luar nanti persaingannya lebih berat lagi Mbak. Itu. Kurikulum Merdeka ini apakah sebuah kurikulum yang dirasa adaptif untuk dosen Bu, kalau menurut Bu En? Adaptif itu lumayan pelik ya Mbak. Pertanyaan yang tidak mudah untuk saya jawab begitu. Karena dari tadi sepertinya saya sudah komplain ya Mbak ya. Iya. Karena kami nerima lungsuran dari SMA misalnya yang Masya Allah, terutama kalau karena saya selalu kena marah sama dosen-dosen yang ngajar angkatan atas, yang nanti akan ngajar tuh, ini diajarin nggak? Saya udah setengah mati ngajarinnya gitu, saya ulang-ulang gitu, karena tadi ya ini there's something wrong gitu dengan pembelajaran yang di sekolah rendah gitu. Kenapa? Karena tadi mungkin Merdeka Belajar mereka tidak dituntut, dan kalau saya ngobrol sama Mbak saya ya yang guru itu, bahkan anak-anak SMA itu tahu saya itu pasti lulus kok. Jadi mereka tuh nggak ada effort, nggak ada usaha upaya begitu. Jadi filosofi kerja keras, belajar keras itu jadi hilang Mbak. Pasti lulus sih ngapain gitu kan. SDM kita mau kayak gimana gitu. Menuju Indonesia emas atau SDM cemas. Iya, nah itu Mbak yang saya pikir ini akan menyisakan PR kita yang cukup besar ya. Bagaimana kemudian menaikkan kualitas pendidikan, kualitas SDM kita lagi ya. Karena 20 tahun ini mandek Mbak. Jadi nggak ada peningkatan dari 2000 sampai 2018. Stagnan, tidak ada peningkatan. Jadi PISA itu melihat bahwa tidak ada peningkatan yang dari OECD ya, tidak ada peningkatan kita dari mereka kan nilai dari sisi sains, kemudian literasi itu kita stagnan. Iya betul. Literasi justru paling terasa sekali ya Bu ya. Tingkat literasinya semakin, kalau dikatakanlah naik rankingnya, tapi kalau secara kualitasnya justru sama saja begitu. Nah, kalau dari Bu En sendiri, proses Merdeka Belajar ini, kurikulum Merdeka dengan yang ada tuntutan dari institusi pasti ya Bu ya. Tapi kan pasti ada panggilan jiwa untuk saya mengajar untuk bisa mencerdaskan mahasiswa gitu, membawa mahasiswa untuk bisa memahami materi perkuliahan yang lebih baik. Apa sih Bu yang udah Ibu upayakan nih secara pribadi sebagai dosen karena dosen punya tanggung jawab moral untuk bisa mencerdaskan mahasiswanya atau setidaknya menjadi jembatan ilmu nih. Diajak lari tapi masih jalan aja. Nah, dari Bu En atau merangkak. Iya, betul, bahkan merangkak. Ya sebagai pendidik ya memang tugasnya mendidik ya Mbak, bukan hanya mengajar, beda ya. Jadi kita itu bukan hanya sekedar pengajar tapi juga pendidik. Jadi bagaimanapun juga walaupun harus narik napas terus ya Mbak. Gitu. Karena dari sisi komunikasi, bahkan berpikir pun itu seperti males gitu ya. Mungkin itu merdekanya mereka ya seperti itu gitu ya. Karena mereka kan sangat intensif ya menggunakan gadget mereka, bahkan bukan untuk belajar begitu. Nah ini yang challenging kami para pendidik ya Mbak ya, bagaimana kemudian membuat pembelajaran itu menjadi sesuatu yang menyenangkan gitu ya. Mereka tidak merasa terbebani, mereka happy gitu ya, bisa menggunakan kuis-kuis yang interaktif atau kemudian kalau kami kan memang dibantu karena mahasiswanya cukup banyak ya Mbak, 70-an orang ya. Ada yang bahkan 100 gitu ya. Jadi kita dibantu oleh tutor dan mahasiswa akan lebih happy ketika mereka misalnya belajar bersama dengan tutor gitu. Daripada misalnya karena disparitas usia kali ya. Betul. Nah, itu jadi mereka lebih happy dan alhamdulillah tutor saya sangat membantu misalnya sampai ke detail-detail, karena kan anak-anak zaman sekarang lemah sekali literasinya. Bahkan membaca petunjuk
tugas pun enggak. Jadi kalau misalnya terutama yang saya merasakan pas tahun ini ya Mbak ya, itu kok mereka tidak membaca ceritanya. Ini sudah saya tuliskan aturan tentang di kelas, sudah saya sampaikan secara lisan, saya nggak tahu kemana pikiran mereka ya. Kemudian di Google Classroom sudah saya tuliskan, dan itu sudah jauh-jauh hari, jadi tidak ada alasan lagi misalnya mengatakan bahwa ini mendadak, tugasnya enggak. Jadi dari mulai pertama datang ketika learning contract itu sudah kita sampaikan deadline-nya begini, kemudian tugasnya sudah di-upload begitu ya, slotnya untuk mengumpulkan. Jadi kapanpun kalian bisa mengumpulkan. Jadi jangan H-1 misalnya ya. Karena kan mahasiswa kadang suka mendadak gitu. Ini nggak ada alasan lagi mendadak, tapi tetap saja misalnya mereka tidak membaca petunjuk gitu ya. Nanti ini kenapa salah begini sih gitu ya. Padahal ini sudah jelas dan sudah saya sampaikan di kelas. Nah, ini yang kadang-kadang benar-benar menguras emosi juga ya Mbak. Cuman yang memang saya sangat-sangat dibantu oleh tutor. Biasanya tutor nanti yang tetap mengingatkan lagi, kemudian ya akhirnya standar diturunkan Mbak. Jadi misalnya yang dulu sudah, yang angkatan sebelumnya misalnya ini tuh agak strict ya, kalau yang sekarang ya udahlah semester 1 gitu ya, dan kondisinya seperti ini, akhirnya ya udah ditolerir, kemudian diulang-ulang lagi. Jadi memang untuk akhirnya karena mereka sudah terlalu merdeka, akhirnya memang kita ngulang dari awal lagi untuk membawa mereka, yuk kita belajar lagi, yuk bareng-bareng, yuk mulai dari baca. Bahkan saya sampai misalnya mereka capture aja gitu ya, catatan itu saya sampai tolong catat, karena rasa mencatat, ada penelitian yang mengatakan bahwa mencatat itu membuat kita lebih lama ingatannya dibandingkan kita hanya sekedar capture, atau kemudian kita bahkan mengetik di laptop, itu akan sangat cepat hilang dibanding kita menulis, saya bilang gitu. Jadi akhirnya hal-hal yang yang manual seperti itu dikembalikan lagi ya, termasuk buku-buku juga lagi. Memang harus di-push juga untuk membaca buku, terutama kami yang sosial ya. Jadi kekuatannya harus membaca di situ. Betul. Membaca. Nah, kalau menurut Bu nih, basic kemampuan literasi dan numerasi mahasiswa saat ini menurut Ibu standar atau di bawah standar atau seperti apa nih Bu? Kenapa saya Mbak? Karena dari sebenarnya menarik ya Mbak. Jadi kalau kita lihat 26 agenda dari Merdeka Belajar itu tuh sangat indah ya. Jadi kalimatnya dibikin berbunga-bunga begitu, dan kalau standar itu dipenuhi akan sangat baik gitu ya. Tapi kita harus kembali lagi kondisi, mungkin itu di-capture dari kondisi di negara-negara maju gitu ya. Singapura misalnya, atau Finlandia yang maju ya. Tapi kan mereka udah lepas landas Mbak. Jadi SDM-nya udah enak untuk begitu, karena kita dari Sabang sampai Merauke ya, belum lagi nanti kita capture lagi di Papua gimana kondisinya gitu ya, mau diratakan begitu agak susah. Jadi termasuk juga misalnya ujian nasional dihilangkan, standar nasional jadi dikembalikan lagi. Sedangkan kan guru-guru yang di daerah-daerah misalnya itu kan juga mereka masih butuh banget untuk mendapatkan acuan, karena mereka sendiri untuk mengupgrade diri. Jadi kalau kayak saya di Sumatera itu Mbak, kakak saya itu ngajar di SMK negeri yang murid-muridnya itu bahkan makan pun itu susah. Jadi di kelas itu nggak konsen, kenapa? Karena mereka kurang makan. Hal-hal seperti ini kan harus dituntaskan dari hulu ke hilir ya. Ketika kita berbicara pendidikan, kita juga nggak bisa lepas dari masalah ekonomi juga, kesejahteraan. Iya, jadi ketika saya baca 26 agenda Merdeka Belajar itu sangat ideal dan sangat indah. Termasuk juga keterlibatan orang tua. Sedangkan orang tua kan punya banyak sekali masalah ya. Rantai masalah kita kan cukup banyak dari sisi ekonomi, pendidikan orang tua juga gitu. Apakah capable atau tidak, betul, begitu ya Bu? betul. Bisa mendampingi atau tidak. Justru anaknya makin stres didampingin orang tuanya. Betul, karena orang tuanya marah-marah. Betul. Belum lagi kan guru ya, kalau yang di 26 itu kan sangat ideal, mereka harus melek digital dan sebagainya, teknologi ketersediaan. Jadi ketika mereka menyampaikan tuh ada ketersediaan laptop dan sebagainya sebagai alat penunjang. Sedangkan mereka aja kan gajinya ada loh, gaji 300. Saya dulu pernah jadi guru dengan gaji ya sekitar itu Mbak. Jadi memang kesejahteraannya di bawah. Jangankan mereka mau berpikir tentang device yang bagus gitu ya, kemudian ketersediaan
internet yang bagus, bahkan ya mereka cari tambahan yang lain untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Nah, ini hulu ke hilirnya itu termasuk juga tadi Mbak Rida bilang gitu ya, masalah literasi dan sebagainya. Di 26 agenda dari Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka itu ada Mbak. Jadi targetnya itu adalah literasi, kemudian numerasi dan karakter. Sudah sangat lengkap, komprehensif ya. Makanya sekarang kan di SMA ponakan saya jadi pusing. Dia nggak suka matematika. Di SMA itu sudah tidak ada penjurusan lagi, tapi dia mau menghindari yang berbau matematika. Mungkin dia merasa cukup aja kelas 1, tapi sampai kelas 3 ada. Karena numerasi itu masuk. Itu cuma tapi ternyata tidak berimbas. Tidak berimbas. Betul. Jadi bisa jadi ini juga akhirnya kurikulum Merdeka itu sebenarnya sudah bagus, sudah indah gitu. Kita membayangkan taman yang sudah indah ya, tapi ternyata kondisi di lapangannya belum siap untuk kayak itu. Rumput terus penuh rumputnya. Dan di tengah gempuran teknologi juga nggak Bu? Secara basicnya, dasarnya kita belum siap. Digempur dengan adanya kurikulum Merdeka yang sebenarnya bagus, indah untuk bisa kita lakukan dan hasilnya pun juga membawa senyum cerah begitu ya untuk Indonesia emas nantinya, tetapi ternyata justru membuat kita semakin cemas. Begitu. Nah, dengan adanya gempuran teknologi ini, apakah kemampuan mahasiswa saat ini analisisnya juga semakin rendah Bu, menurut Bu En? Iya, karena tadi mengandalkan ini kan teknologi, makanya kita tuh harus kembali ke pendidikannya manusia, gitu. Karena yang terjadi itu munculnya manusia yang tidak manusia gitu, karena terlalu intensif berinteraksi dengan teknologi. Kan mereka tidak bisa lepas 24 jam dari gadgetnya begitu ya. Yang harusnya kita yang mengontrol teknologi justru dikontrol oleh teknologi. Dan akhirnya tadi Mbak, kayak hal-hal dasar yang kalau dulu kita hafal gitu ya, analisis itu jadi membuat malas. Nanti cari aja di Google gitu. Nah, akhirnya ketika ujian misalnya karena mereka malas untuk mempelajarinya lagi, mengulang lagi karena sudah tergantung tadi ya, jadi ya mereka akan melakukan kecurangan-kecurangan karena sudah terlanjur tergantung dengan teknologi gitu. Nah, ini yang kemudian teknologi itu justru menjadi seperti dua mata pedang ya Mbak. Dia jadi melukai, bukan malah justru menjadi senjata yang bisa menguatkan. Tapi justru termasuk juga ketidakjujuran Mbak. Dengan ada yang akhirnya titip tanda tangan gitu ya. Screenshot itu ada 14. Kalau saya karena memulai untuk membentuk karakter juga, jujur saya bilang kejujuran nggak bisa ditolerir gitu. 14 orang saya panggil ya, saya panggil satu-satu gitu, terus saya pikir ini usaha saya dalam membentuk karakter. Suruh tanda tangan tidak akan mengulangi, kemudian suruh tanda tangan oleh orang tuanya. Gitu. Jadi saya pengen, yuk kita bangun yuk karakter jujur gitu ya. Karena yang utama itu ya Bu ya. Betul Mbak. Kalau sudah itu udah yang lain-lain udah mengikuti semuanya, termasuk kemauan belajar tadi. Kemauan belajar, kemauan untuk mengembangkan diri. Kalau jujurnya saja sudah hilang. Dan bermanfaat buat orang lain. Betul. Setuju sekali Bu En. Jadi memang karakter yang ada saat ini kan memang akhirnya mahasiswa kita terbiasa dengan teknologi. Dan kitanya mau membatasi nanti dikira kitanya kudet ya, kurang up to date. Nah, untuk menjembatani itu kalau dari Bu En sendiri tetap ada batasan kah untuk penggunaan teknologi atau seperti apa Bu kalau di kelas-kelasnya? Iya, jadi kan kita juga tidak bisa memungkiri ya kemajuan AI ya Mbak. Itu bisa membantu kita kayak misalnya untuk parafrase gitu ya, bahasa Inggris ya terutama ya, karena kan untuk membantu menerjemahkan, kemudian parafrase untuk kalau kita nulis itu yang berbahasa Inggris ya, itu masih diperbolehkan. Tapi kalau misalnya mereka menggunakan untuk menyusun sampai mereka nggak sampai ada skripsi Mbak, itu semuanya dikerjakan oleh AI gitu ya. Ini yang menjadi masalah karena tadi lagi-lagi kejujuran itu menjadi sesuatu yang utama dan sangat langka di negara kita yang memang harus kita tumbuhkan. Saya selalu bilang ke mahasiswa itu ini dalam rangka memotong tali rantai para koruptor gitu ya, karena para koruptor itu mulainya dari nyuri-nyuri seperti ini di kelas seperti ini dan tidak di stop gitu ya. Saya selalu bilang
kita itu bukan kelebihan orang jahat, tapi terlalu banyak orang baik yang diam gitu. Jadi memang harus disuarakan, kemudian dihentikan gitu ya. Kemudian dibiasakan untuk berbuat baik. Karena kalau tidak, yang namanya kejahatan itu jadi sesuatu yang normal, Mbak. Jadi termasuk menggunakan teknologi ketidakjujuran tadi, kalau biasa kok anak-anak ini, tapi kan kita tahu batasnya. Ini memang ada kode etiknya terkait dengan penggunaan AI, penggunaan teknologi dan sebagainya. Ya, ini ada berita terkait kabinet baru, bagaimana kurikulum Merdeka Belajar lanjut atau tidak. Nah, pembentukan kabinet dan tantangan pendidikan di era pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Nah, kalau Bu En ditanya lanjut tidak Bu kurikulum Merdeka? Sebenarnya mau kurikulum itu kan nomenklatur ya Mbak ya. Saya tertarik dengan ada satu dosen dari UGM ya, namanya Pak Rizal ya, kalau tidak keliru ya. Beliau menginisiasi gerakan sekolah menyenangkan gitu. Kalau dulu ada khotib siapa ya, ada juga ahli pendidikan yang dia menulis tentang sekolah manusia. Nah, ini agak mirip dengan beliau karena beliau punya pengalaman sekolah di Australia, terus mengamatin anak-anaknya yang bersekolah di Australia, sekolah rendah begitu. Oh, ini menarik gitu. Nah, dia punya inisiatif untuk membuat gerakan sekolah menyenangkan. Karena guru-guru yang punya jiwa pendidik itu tuh nggak sedikit di Indonesia, Mbak. Walaupun dengan segala keterbatasan, dengan gaji kecil ya, tapi yang benar-benar jiwanya terpanggil untuk mendidik bangsa, ingin memajukan, memberikan manfaat, begitu ya, itu nggak sedikit sebenarnya. Dan terbukti beliau bisa mengumpulkan para guru yang ingin saling berbagi tentang sekolah menyenangkan. Ini mereka saling berbagi dan itu mereka bayar sendiri, Mbak, karena tidak disupport oleh pemerintah ataupun sekolah gitu ya. Jadi inisiasi mereka karena mereka ingin menjadikan sekolah itu menyenangkan. Saya pikir termasuk juga di perguruan tinggi ya, ketika mereka senang, kalau saya selalu bilang ke mahasiswa, coba deh sekarang mindsetnya kita ubah, jadi kita tuh ngerjain tugas dengan senang, nanti ini akan bermanfaat kok, kita nanti akan merindukan ini gitu. Betul. Kita tidak sadar tiba-tiba nanti kemampuan kita bertambah, oh ternyata aku udah bisa menganalisis nih ada apa gitu kan, terutama kami yang sosial gitu ya, ketika ada sesuatu kita udah bisa langsung, otak kita langsung bisa mengaitkan menganalisis gitu ya, kemudian langsung bisa, oh ini kan yang kemarin kita pakai di kelas gitu teorinya bla 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 gitu ya. Jadi bagaimana kemudian mereframing mahasiswa yang menganggap itu adalah beban menjadi sesuatu yang menyenangkan, ini tuh nanti bermanfaat buat saya gitu. Ini memang nggak mudah, tapi saya pikir ketika kita menormalisasi, ketika sebuah kejahatan bisa dinormalisasi, saya pikir juga sebuah kebaikan bisa kita normalisasi ketika kita mengulang-ulangnya dan akhirnya menjadi good habit gitu Mbak. Jadi ini sih sebenarnya challenge-nya di situ. Kalau ada beberapa pihak juga yang menyampaikan kurikulum Merdeka ini sebenarnya sudah ada di kurikulum sebelumnya begitu ya. Sebenarnya hanya dikemas barukah dengan isi produk yang lama, kemudian digaungkan lagi atau seperti apa kalau Bu En? Ada beberapa yang masih mereka gunakan, cuma diganti namanya, gitu ya. Kayak misalnya dulu ada RPP kalau yang guru ya. Terus diganti dengan apa? Saya nanya ke Mbak saya tuh sampai lupa namanya karena nomenklaturnya berubah, gitu ya. Terus ada apa lagi gitu kan? Sebenarnya kan kayak ujian nasional itu kan mereka ganti assessment, walaupun sekarang nggak ada standar nasional, walaupun dikritik juga oleh beberapa tokoh ya. Saya tertarik juga ketika misalnya Pak Yusuf Kala bilang Merdeka Belajar gitu, apaan Merdeka Belajar? Kita tuh beda gitu kan. Kalau tadi misalnya mau meng-capture negara Singapura yang mereka sudah maju, ekonominya sudah established gitu kan, ketika mereka melakukan Merdeka Belajar ya make sense gitu. Tapi kalau kita nggak punya ujian nasional, terus beliau mengingatkan lagi gitu ya, kita aja dulu belajarnya pas kapan? Pas mau ujian. Berarti kan mereka benar-benar merdeka toh Mbak, nggak belajar sama sekali, nggak ada yang di otaknya gitu. Kalau saya bilang ke mahasiswa itu ya udah di luar kepala itu artinya udah hilang. Udah jalan-jalan sendiri. Betul Mbak. Nah ini yang yang harus sebenarnya penting itu adalah pembentukan karakter ya, nama tuh whatever lah ya, itu tuh kadang-kadang tadi arogansi rezim saja, toh ini yang mereka ubah itu kan sebenarnya agak bau-baunya ya, karena tergantung background juga ya, karena beliau memang backgroundnya industri ya, mereka menyiapkan untuk di industri karena kan bau-baunya kayak
kayak vokasi Mbak. Sedangkan kayak kami yang S1, apalagi kami yang HI Akademik ya. apalagi itu berbeda sekali ya Bu. Iya, ya. kami HI kan kalau mau nyiapin buat bisa pakai alat segala macam kan nggak Nggak bisa. betul, Karena betul. memang kami outputnya beda gitu Betul. kan. Nah ini yang saya pikir akan jadi PR besar juga untuk, tapi good news-nya kalau Menteri Pendidikan sekarang kan memang beliau dosen ya, concern dengan pendidikan, dan beliau juga termasuk yang pernah mengkritisi Terkait Merdeka Merdeka Belajar. Belajar. Saya semoga menjadi angin segar ya Mbak, menjadi berita gembira untuk para pendidik di seluruh Indonesia. Oke. Jadi kalau kurikulum Merdeka Belajar diganti untuk di pendidikan tinggi, Bu En juga lebih it's okay selama itu lebih baik dan lebih adaptif dengan kondisi yang ada, atau seperti apa, Bu? Saya kembali Mbak, karena kan juga ada beberapa poin dari kurikulum sebelumnya sebenarnya mereka pakai lagi, cuman mereka ganti aja. Cuman kan ada highlight ya, tadi misalnya menghilangkan Standar-standar khusus, ujian nasional, standar ujian nasional gitu, nggak ada lagi perankingan dan sebagainya gitu ya. Walaupun ternyata isinya nggak seindah preambulnya ya, tidak seindah catatan aturannya begitu. Saya pikir yang penting itu sekarang semangat untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia kita, meningkatkan kualitas pendidikan dari bangsa Indonesia. Karena ini juga Mbak, adanya diskriminasi juga kan di 26 agenda dari Merdeka Belajar itu kan juga memberikan, termasuk kepada kampus-kampus yang kampus negeri yang sudah BHMN misalnya ya, mereka boleh menaikkan UKT. Nah ini kan kemarin jadi rame sekali. Akhirnya kuliah kok bingung mikir UKT. Iya, padahal negeri itu kan sebenarnya harusnya di cover semua ya. Iya, negeri itu kan sebenarnya harapan besar bagi terutama untuk kalangan bawah ya, menengah ke bawah. Nek swasta itu tahulah mereka mahal pasti ya. Tapi kan UKT negeri itu kan sebenarnya harapan satu-satunya mereka untuk melanjutkan sekolah tinggi gitu ya. Harapan rakyat untuk hadirnya pemerintah dalam peningkatan pendidikan begitu ya Bu. Nah ini kok dibebaskan menaikkan UKT dan akhirnya muncul ada juga yang mengatakan bahwa memang sekolah itu hanya untuk yang punya uang gitu. Ini kan nggak adil, ini diskriminasi lah. Lalu yang tidak mampu, apakah mereka tidak boleh untuk naik kelasnya? Apakah mereka akan tetap terus dibiarkan menjadi kelas bawah gitu kan? Tidak seperti itu. Tapi kan katanya pemerintah juga memberikan fasilitas, ada beasiswa. Apakah itu tidak mencukupi Mbak? tidak ditambah kemarin ada aturan-aturan dan isu-isu terkait anggaran juga ya Bu ya. Betul. Jadi sebenarnya ya, karena kan tadi ya yang dari daerah-daerah terutama yang tidak mampu, yang makan saja mereka tidak cukup, karena tidak semuanya berprestasi ya. Nah jadi kan untuk mengakses beasiswa pun misalnya tidak mudah gitu. UKT mahal, ya udah ini mereka balik lagi gitu, mereka tidak bisa menaikkan status sosial mereka, tidak bisa menaikkan kelas sosial mereka, ya udah jadi begitu saja. Ini hopeless lah mereka. Termasuk fasilitas Mbak. Betul. Kalau di negeri, jadi ada kelasnya. Kalau yang UKT-nya segini nanti fasilitasnya ini, termasuk yang ini juga nanti ini. Jadi ajang marketing ya Bu akhirnya. Iya, pendidikan tapi dikomersialisasi. Kapitalisasi pendidikan. Luar biasa. Kalau menurut Bu En, apa yang harus diperbaiki nih Bu ketika kita memang mau meningkatkan pendidikan Indonesia yang lebih berkualitas? Willingness dari penyelenggara negara, kemudian gotong royong dari para pendidik ya, dan unsur-unsur yang terlibat dalam hal, termasuk juga podcast seperti ini kan juga menyebarkan sesuatu yang baik ya, membuka pikiran orang juga begitu ya, yang there's something wrong dengan pendidikan kita, harus ada yang diperbaiki, dan memberikan harapan juga Mbak. Siapa tahu hidup kami jadi bisa berubah dengan adanya ini, dengan adanya orang tergerak begitu untuk memikirkan nasib kami kalau yang di bawah begitu ya. Ini yang saya pikir perlu sekali dilakukan ya, karena memang bad news-nya juga kan Indonesia itu indeks korupsinya tinggi sekali ya Mbak ya. Betul. Kita itu dari 100 angka kita cuma 34. Jadi 10 tahun ini mulai pemerintahan Jokowi itu kita nilainya 34, agak naik sedikit, sempat 35, 36, 37, 38 pernah, 44 pernah ya, 38an saya lupa. Nah terakhir di 2024 kembali lagi ke titik awal, kembali dari 34. Jadi diawali 34 dan diakhiri dengan 34. Nah ini cukup menyedihkan ya. Jadi memang saya pikir hulu ke hilirnya, termasuk willingness untuk negara untuk kemudian membabat habis para koruptor ya, karena nanti
kita akan berbicara mengenai ketika mau memperbaiki pendidikan ya kalau uangnya di Anggaran lagi ya Bu ya. uangnya di ini kan juga akan bermasalah. Jadi memang Betul. hulu ke hilirnya harus diperbaiki semuanya. Oke, hulu ke hilir, administrasinya, kemudian benar-benar implementasi di lapangan, tidak habis dipangkas administratif begitu ya Bu ya. Oke, kalau secara mekanisme, kurikulum yang ada saat ini di pendidikan, di tingkat pendidikan kita ya Bu ya, di pendidikan kita, apakah sudah ada evaluasi yang objektif kalau menurut Bu En? Kalau sampai ke grassroots belum sepertinya Mbak ya, karena tiba-tiba BIM Salbim udah ganti kurikulum gitu ya. Kalau misalnya sampai ada evaluasi kan harusnya dikaji lagi apakah tetap bisa menggunakan ini ya, tetapi kemudian diperbaiki hal-hal yang belum terpenuhi itu kan seharusnya bisa seperti itu gitu ya. Kayak misalnya di saya lupa di Finlandia apa di Swedia gitu ya, yang dulu sebelum mereka Finland ya yang maju banget pendidikannya, awalnya dulu mereka juga sistemnya rankingan, terus pada stres kan murid-muridnya, kemudian banyak angka bunuh diri, dievaluasi dari bawah gitu. Kemudian diangkat ke atas dan akhirnya mereka kembali ke alam ya, back to nature, karena kan mereka punya banyak sumber daya, punya banyak danau gitu, jadi kayak mendekat lagi dengan alam, nggak peduli dengan ranking berapa, justru naik gitu. Mereka berprestasi ya, pendidikannya maju gitu ya, karena mereka tadi mungkin itu merdeka Mbak, tapi kan dari hulu ke hilirnya dan dari hulu hilirnya juga sudah merdeka betul, semua. dan gitu pendidikan ya, karakternya kuat gitu. Nah ini yang kemudian menjadi, kalau menyontoh tuh dari bawah dulu gitu. Jadi jangan langsung top down. Kalau kita kan top down, diputuskan di atas, yang bawah harus patuh. Lakukan sekarang juga begitu harus ya, patuh gitu kan. Nah, coba dari bawah dong, didengerin yang dari bawah-bawah ini, masuk terutama yang di daerah-daerah, mereka butuh apa, ini yang dievaluasi, kemudian nanti dibawa gimana sih untuk mengakomodir Indonesia yang sangat luas dan punya 200.000 penduduk gitu ya, dan tingkat kesejahteraan tiap daerah yang bervariasi, dan itu berakibat dengan kondisi pendidikannya gitu. Nah itu yang kemudian dilakukan oleh para penyelenggara negara. Oke, siap. Berarti memang kita harus melakukan evaluasi dari bawah, tingkat bawah, dan secara transparan pastinya ya Bu, ketika kita nantinya harapannya kebijakan-kebijakan apapun itu berdasarkan evaluasi di lapangan seperti apa pelaksanaannya, dan kita mengimplementasi lagi, mengembangkan lagi supaya menjadi lebih baik. Sama ini Mbak, kan kalau kita meng-capture sampai ke lapangan kan tahu apa yang dibutuhkan. Betul. Kalau dari top down itu kan nggak tahu apa yang dibutuhkan di lapangan. Betul. Bisa jadi itu kebutuhan penyelenggara, tapi nggak kebutuhan yang di bawah. Tapi kalau sampai ke bawah gitu ya, turun ke bawah, kemudian mengevaluasi dari bawah, nah itu kan tahu kebutuhan. Oke, siap. Terima kasih banyak Bu En untuk diskusi kita, ngobrol santai kita. Semoga nanti pembahasan kita menjadi tambahan topik untuk bisa memberikan kita semangat untuk meningkatkan pendidikan Indonesia, mengevaluasi lagi apa sih yang harus kita kembangkan untuk meningkatkan pendidikan dan kualitas pendidikan di Indonesia. Harapannya mendapatkan SDM emas di tahun 2025. Terima kasih rekan akademia yang sudah menyimak podcast santai. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar. Tuliskan komentar Anda. Topik apa sih yang akan kita bahas untuk di episode selanjutnya. Sampai jumpa!